Kira-kira hal rahasia apa yang terdapat dalam uang 50.000 ini sehingga orang-orang sampai bertanya-tanya? Dari tampilan depan seperti biasa ya, ada foto dari pahlawan Insinyur Haji Juanda, dan coba kita balik. Nah, ini ada penari dari Taman Nasional Komodo. Apaan nih? Widih, gile. Apa nih? Bisa gerak-gerak juga. Wah, bagi kalian yang masih penasaran dengan augmented reality dengan menggunakan marker uang 50.000, pantengin terus video ini sampai terakhir dan kita akan membuatnya sampai bisa. Dan apabila kalian ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung tulis komen di bawah ya. Oke. Ya, sip. Uang 50.000. Kita masuk ke tutorialnya. Waduh. Ini di desktop laptop saya ini. Ya, selamat bergabung para sahabat Teknopreneur. Nah, jadi kali ini saya akan membuat tutorial, yakni tutorial augmented reality dengan marker uang 50.000 baru ini. Jadi mungkin bagi kalian yang mungkin murid-murid saya yang ingin mendapatkan tutorial online, langsung saja pantengin video ini sampai selesai. Kita akan membuat augmented reality dengan menggunakan marker 50.000 ini tadi sesuai yang di video sebelumnya. Nah, jadi kali ini kita akan mempersiapkan komponen-komponen utamanya dulu. Nah, jadi komponen utamanya adalah Unity 3D. Jadi kalian bisa langsung download di internet unity3d.com. Nah, ini aplikasi bisa digunakan secara berbayar dan bisa digunakan secara free, jadi open source. Saat mendaftarnya harus menyertakan company-nya, kemudian untuk apa menginstal ini, untuk apa melakukan penginstalan aplikasi ini. Nanti kalian harus mengisi-ngisi untuk dapat yang free. Nah, kali ini tutorial kali ini semuanya adalah halal ya, berbasis halal, nggak haram-haraman, nge-crack atau apapun, saya nggak suka. Nah, jadi di tutorial kali ini saya menggunakan Unity versi 5.2.3 lah. Jadi bagi kalian yang mungkin udah download Unity di versi-versi terbaru, nggak apa-apa, terserah. Jadi untuk tutorial kali ini saya menggunakan Unity versi 5.2. Kemudian yang satu lagi, kalian harus daftar di Vuforia Developer Portal ini. Nah, jadi kalian harus mendaftar dulu untuk mendapatkannya semua secara free, gratis, alias kita melakukan tutorial ini dengan halal. Oke. Nah, jadi langsung aja, kita nggak usah langsung banyak cincong, masuk ke dalam tutorialnya. Nah, tutorial yang pertama. Nah, ayo kita langsung buka aja Unity-nya. Nah, pastikan posisi Unity udah terinstall di laptop kalian atau PC kalian. Jadi ini posisi laptop saya udah terinstall Unity, gampang kok nginstalnya, tinggal nginstal, nanti tinggal daftar, nanti kalian masukin email, password seperti kayak kalian daftar di email, Facebook dan lain-lain. Ya, seperti itu. Kemudian langsung aja kita bikin satu new project. Nah, kita bikin satu project, saya namakan misalnya gini. Kemudian kita pilih versi 3D. Kemudian kita taruh di mana kita pengen naruh di file directory-nya di mana. Kemudian langsung create project. Nah, jadi singkat aja ya, augmented reality adalah sebuah kayak realitas tertambah. Jadi gimana nanti ada objek 3D yang masuk ke dalam kamera dan itu berkolaborasi dengan dunia nyata. Nah, jadi kayak kalau kalian pernah memainkan game Pokemon, tapi mungkin Pokemon itu bukan semacam augmented reality, dia hanya markernya lewat titik koordinat dari Google Map.
Kalau augmented reality sebenarnya itu kalau kalian main di serial coklat coki-coki yang ada bobo-bobonya, nah itu tuh termasuk augmented reality. Nah, jadi nanti kita akan membuat seperti itu dengan marker uang 50.000. Apa sih Mas marker? Nah, ini marker sendiri itu adalah sebuah satu benda atau benda objek 2 dimensi atau 3 dimensi itu nanti yang akan ditargetkan ke kamera, nanti yang akan muncul objek 3D-nya lah. Satu benda yang menjadi targetnya itu namanya marker. Nah, nanti markernya akan kita kelola lewat database-nya Vuforia. Database-nya Vuforia ini. Kemudian kita pertama daftar dulu. Aku yakin pasti kalian udah bisa daftar sendiri. Langsung aja kita setelah kita buka Unity-nya, kita kembali ke Google. Nah, ini tahapan yang kedua. Nah, yang kedua kita harus mempersiapkan markernya dulu. Ya, jadi markernya adalah masuk ke develop. Nah, kemudian kita bikin satu add license key dan satu add database. Nah, jadi nanti kalian bikin masing-masing satu. Ayo, kita langsung bikin baru aja. Nah, misalnya ini aku bikin Anuku. Nah, kayak gini ya. Kemudian ini cara device, kemudian kita create. Nah, kita bikin satu database baru untuk beberapa marker kita yang baru ini. Nah, kemudian kita bikin license manager. Nah, kita add license key, usahakan sama dengan nama yang kalian buat saat di database tadi. Nah, kemudian ini kita pilih yang development. Nah, kemudian app name Anuku juga. Nah, ini develop no charge. Nah, jadi kita free ya, nggak ada biaya sama sekali. Soalnya nanti ada apa namanya ini. Nah, develop price no charge, Reco usage 1000 per bulan lah, bla 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 inilah. By clicking confirm below you acknowledge. Nah, udah kagak ngerti gua. Udah langsung aja. Nah, satu jadi license key dan satu target manager dengan database Anuku tadi. Nah, ini Anuku. Langsung saja kita masuk ke Anuku ini tadi. Kemudian kita tambahkan satu target manager. Jadi satu gambar yang menurut kita dimana nanti gambarnya itu akan kalian buat untuk munculnya sebuah 3D tersebut. Nah, kita pilih yang single image. Nah, di dalam marker sendiri terdapat single image, cuboid, cylinder, 3D object. Lah, cuboid ini nanti dalam bentuk 3D, misalnya contoh kotak, kubus atau apa. Kemudian silinder, gelas. Lah, 3D object ini nanti kalau kalian punya mainan atau apa itu nanti bisa keluar, bisa kita edit dan bisa keluar kayak armor atau semacamnya itu. Nah, kemudian kita masukkan untuk uang 50.000-nya ini sudah saya custom. Jadi seperti ini. Nah, saya yang jadikan marker adalah ini. Angka 50.000 di bagian sebelah kiri bawah. Nah, jadi seperti ini. Nah, saya namakan ini, kemudian saya open. Untuk width-nya kita kasih ukuran 400 saja deh. 400. Kemudian langsung kita add, coba. Lah, dimana ini nanti akan si markernya ini akan mendapatkan bintang. Nah, bintang di sini ini mempengaruhi dari sensitivitas kamera untuk membaca markernya ini. Jadi contoh, kita membuat marker seperti ini, bintangnya ada 4 ini. Lah, itu gampang dibaca. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya bintangnya 0 atau bintangnya 1, itu kamera sulit mendeteksi dari gambar kita. Jadi nanti agak susah gitu. Jadi langsung aja kita alhamdulillah udah dapat 4 bintang. Lumayan bagus, nice. Kemudian langkah selanjutnya kita centang dari marker tadi, kemudian kita download database dan kita pilih unit editor, kemudian download. Nah,
Ini tinggal nunggu compiling. Ya, udah jadi deh ini satu database dari marker kita. Nah, kemudian komponen selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah template dari Vuforia-nya sendiri. Template Vuforia-nya sendiri ini nanti masuk ke download, kemudian download for Unity. Nah, sebesar 46 MB dengan versi 6 versi 6. Nah, saya sendiri udah mempunyai versinya yang lama, jadi saya langsung menggunakan versi yang lama. Bagi kalian yang pengen download, langsung download aja. Nah, kalau saya tinggal langsung buka, nah tinggal di double klik aja guys, double klik, nanti secara otomatis masuk ke dalam Unity-nya langsung. Ini mengekspor dari beberapa komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat AR nanti. Nah, kemudian mengimport, import, nunggu. Nah, kemudian tadi dari database image yang marker yang kita download tadi, kita juga langsung double klik. Nah, nunggu dari mengimportnya ini selesai. Setelah itu kita import yang marker. Untuk pembuatan aplikasi ini nggak sampai setengah jam, nggak sampai kok guys. Jadi langsung letak kan udah jadi. Nah, ayo langsung ini ya. Jadi untuk yang markernya ini kita langsung double klik atau langsung kita open. Nah, langsung otomatis mengimport sendiri ke dalam project kita yang barusan kita buat tadi. Nah, udah, kemudian langsung eksekusi, masuk ke Vuforia Prefab. Nah, untuk yang main kamera ini kita delete dulu, kita delete. Kemudian masuk ke AR kamera, kita seret ke dalam hierarki. Nah, mungkin bagi kalian yang agak sedikit bingung dengan Vuforia, pelajari dulu mana letak-letak ininya, hierarki, kemudian project, kemudian konsul, inspektor, run dan lain-lain, skin, game, itu nanti kalian pelajari sendiri. Nah, kemudian ikutin aja tutorial saya. Nah, kemudian image target ini kita masukkan juga ke hierarki. Nah, saat ini kita udah punya mouse-nya. Nah, jadi seperti ini. Di dalam image target kita langsung menuju ke inspektor bagian pojok sebelah kanan ya. Kemudian kita pilih datasetnya yang Anuku tadi yang habis kita buat. Nah, kemudian image targetnya diganti dengan satu gambar kita, karena kita mempunyai satu gambar jadi tercentangnya satu aja. Nah, jadi deh kayak gini lah. Oh iya, bagi kalian yang baru saja bermain 3D, kalian usahakan belajar megang mouse dulu lah. Megang mouse seperti ini aja harus belajar, mana yang harus diklik kanan, mana yang harus diklik kiri, mana yang harus diklik tengah lah. Ini kita harus belajar dulu untuk penempatannya. Nah, seperti ini, di scroll, nah seperti ini, kemudian rotate, kemudian ditarik, geser. Itu nanti kalian belajar sendiri, atau mungkin saya akan membuat tutorial baru di pembelajaran Blender besok, di next tutorial software Blender open source. Itu nanti kita belajar bikin animasi 3D. Oke, siap. Nah, kemudian dua komponen ini udah masuk. Jadi ada AR kamera, ada image target. Nah, jadi langsung aja kita buat satu objeknya dengan objek objek default. Contoh 3D object, saya bikin cube. Nah, dari sini saya arahkan. Nah, kemudian saya besarkan, digedein. Nah, jadi kayak gini. Ini menandakan bahwa kita objek 3D-nya udah muncul apa belum nanti. Nah, kemudian kita masukkan cube ke dalam image target. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Udah. Kemudian kita masuk ke AR kamera. Nah,
di dalam AR kamera sendiri komponen di inspektor udah beda lagi. Nah, jadi dia harus membutuhkan app license key. Nah, app license key sendiri ini kita ambil dari yang tadi kita buat app license key. Nah, yang sebelumnya target manager tadi lah, ini di sini yang Anuku ini. Nah, kita mempunyai satu license. Jadi ini fungsinya untuk keoriginalitasan dari aplikasi kita. Kita punya ini, kita copy. Ini ada copy, kemudian sorry. Kita paste di sini, paste. Nah, udah. Kemudian langsung aja ke bawah, langsung ya. Kita nggak usah berbelit-belit. Langsung load dataset Anuku, kemudian activate. Udah kelar jadi AR. Nah, langsung aja kita eksekusi, kita run. Coba. Nah, ini. Nah, jadi kalian usahakan laptopnya kameranya harus aktif ya. Jadi seperti ini. Look, ada dua. Ini sama di sini. Nah, ini di sini di bawah. Di bawah sini ada. Nah, ini coba langsung kita arahkan. Lah, udah jadi. Nah, gimana Mas caranya untuk objeknya ini biar jadi kayak Onichan tadi, Onichan. Nah, itu langsung saja kita download aset store-nya di Unity. Nah, ini kita matiin dulu. Nah, jadi untuk cube-nya ini bisa kita delete ya. Aduh, telepon. Bentar, ada telepon. Break dulu ya. Oke. Nah, mohon maaf teman-teman, tadi ada telepon, ada job buat juriin, biasalah. Udah. Sekarang lanjut lagi, sampai mana tadi? Oh iya, yang Onichan itu, Onichan. Nah, itu tadi kita masukkan satu objek ke dalam gambar uang 50.000-nya ini tadi dengan cara masuk ke Unity. Ayo teman-teman, langsung akses Unity. Kemudian kita login dulu. Login lah, karena saya udah pernah login di sini, masih kesimpan di cache-nya Google Chrome. Ya. Langsung masuk. Nah, ini kemudian masuk ke asset store. Nah, di Unity ini menyediain banyak komponen-komponen objek-objek 3D yang ada yang gratis, ada yang berbayar. Lah, itu terserah kalian nanti pengen bayar atau pengen bikin sendiri. Nah, kita langsung cara simpelnya aja. Langsung ketik di Unity Chan. Nah, Unity Chan ada karakternya sendiri. Nah, ini tadi yang muncul di video awal tadi. Lah, kemudian kalau kalian belum download, ini tulisannya di sini jadi download. Nah, kalau saya kan udah download, langsung saya open in Unity. Nah, langsung secara otomatis masuk ke dalam Unity kita. Nah, dalam tutorial kali ini kita nggak perlu atau tanpa coding sama sekali, coding script nggak ada. Jadi murni real augmented reality yang sederhana dulu. Nah, kemudian ini kan kalau tulisan kalian download tuh. Nah, ini kalau saya tinggal langsung import karena saya udah download. Langsung aja saya import. Kita tunggu. Nah, ini nanti bagi kalian yang pengen ngasih kejutan buat si doi. Nah, dalam bentuk AR lah, itu kan lebih romantis tuh. Jadi kan sekarang Usume bentar, ini import. Nah, sekarang kan musimnya ngasih kejutan, ngasih kado anniversary atau ngasih kayak lamaran atau apa, itu dalam bentuk AR, dalam bentuk apa gitu. Jadi kalian juga bisa nanti jasa pembuatan augmented reality buat si doi. Nah, kalian tarif 100.000 kayak 150, 200 terserah kalian. Lah, jadi saya di sini memberikan tutor kalian untuk jadi technopreneur. Lah, kenapa saya pengen mengusung kegiatan-kegiatan semacam ini biar bermanfaat buat kalian. Nah, ini kok lama ini ya, lama sekali laptop saya ini. Nah, langsung aja. Nah, udah tertambah ini di bagian aset.
Jadi ada Unity-chan, Unity-chan, Unity-chan. Nah, kemudian kita apa namanya? Kita tarik ke bawah. Lah, ini ada animation, ada face animation, ada model. Setelah modelnya ini dari Unity-chan sendiri. Kita masuk ke skin. Oh ya teman-teman, tadi mohon maaf lupa. Usahakan image target kalian, marker ini harus ada tepat di dalam kamera previewnya ini. Nah, jadi kalian harus tepatkan tengah. Nah, nggak tengah-tengah banget nggak apa-apa. Jadi yang penting harus kelihatan si kameranya ini. Jadi dengan mengeklik kamera di bawahnya ini, kemudian langsung nanti kalian masuk ke dalam apa namanya, kamera preview. Lah ini seperti ini. Mungkin di apa versi Vuforia yang terbaru kameranya itu bukan dari atas tapi dari samping sini. Lah itu sama aja, tinggal kalian harus belajar megang mouse-nya dulu. Kalian atur sedemikian rupa harus sampai posisinya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita langsung apa namanya, tarik ini modelnya ini ke dalam image target sama kayak tadi cube tadi, langsung jadi seperti ini. Nah, kemudian kita ini kebalik Unity-chan madep ke sini. Nah, dengan tinggal kita rotate atau kita putar di sumbu Y. Nah, jadi kita bikin 180, udah jadi madepnya kita. Udah, coba kita saat kita run. Nah, ini yang tampil Unity-chan. Nah, seperti ini. Nah, udah. Jadi, untuk tutorial kali ini mungkin kita langsung jadiin ini sebagai APK. Dan kalau kalian pengen yang Unity-chan-nya bisa gerak-gerak, ini tadi masukkan jangan yang di model. Jadi, langsung yang ini. Sorry. Yang prefab. Unity-chan kita seret ke image target. Nah, apa bedanya mas? Nah, ini coba langsung kita lihat. Nah, ini ada kayak tombol-tombolnya. Nah, ini kita bisa next. Iya. Nah, ekspresi wajahnya angry. Ini nggak kelihatan. Angry. Mangat. Nah, mangat. Kemudian apa namanya? Kita next lagi. Beda pose. Woi. Nah, kayak gini. Nah, itu bisa kalian apa namanya, ekspresikan sendiri. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke pembentukan building di dalam APK. Nah, APK di sebuah Android. Nah, untuk yang pengguna iOS mungkin tutorialnya bisa menyusul. Maaf guys, panas di sini sumuk. Nah, udah. Terus kemudian mungkin bagi kalian yang tadi pengen ngasih kado-kado ke pacar atau ke doi atau ke orang spesial lah. Lah, ini kita bisa menggunakan game object, kemudian 3D object. Misalnya ini tadi yang cube. Nah, ini cube ya. Terus kemudian ini tadi digedein. Nah, ini untuk yang size kita tarik guys. Nah, kemudian ini bisa kalian masukin gambar. Nah, jadi seperti ini. Contoh misalnya di download kayak mana ya? Gambar view large icon. Nah, misalnya ini. Nah, ini kita tarik di dalam asetnya sebuah Unity. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung tarik masuk ke dalam boxnya ini tadi. Nah, seperti ini. Misalnya Unity-chan-nya ini kita hapus dulu. Nah, ini kita rotate ini. Kita bisa rotate lewat sini ya. Nah, kayak gini. Nah, bikin sekreatif kalian mungkin.
sekreatif mungkin kalian. Aduh, ya setelah ya itulah. Ya jadi nanti markernya buat foto kalian, kemudian objeknya bikin seperti ini, itu kan bakal romantis. Nanti mungkin dikasih animasi itu di tutorial berikutnya mungkin. Nah, saatnya kita langsung membuat ini sebagai APK. Nah, tadi ini tadi kan Unity, kemudian prefab Unity Chan masuk ke sini, tinggal saya ganti satu. Oke, lah langsung masuk ke build ke APK, masuk ke build setting, kemudian kita langsung masuk ke Android, lah kemudian masuk ke player setting. Nah, jadi tinggal kita otak-atik ininya, company name dan product name. Nah, company name itu perusahaan kalian lah. Contoh kalian punya usaha sendiri, namanya apa? Nah, ini saya kasih Aras ITC karena saya punya bimbingan belajar Aras ITC. Kemudian product name-nya kita bikin Anu gitu aja, nggak apa-apa. Lah, kemudian kita seret ke bawah, lah masuk ke dalam bundle identifier lah. Company-nya ini tadi kita ganti sesuai yang di atas, yang kalian ganti tadi Aras ITC. Nah, misalnya saya Aras ITC, nah, jadi kayak gini. Kemudian produk name-nya ini kita ganti Anu. Udah. Kemudian apalagi bla 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 bla, splash image, resolution presentation biarkan secara default. Lah, kemudian kalau kalian pengen memasukkan icon-icon dari apa namanya? Dari nanti yang muncul di HP kalian itu bisa kalian masukkan gambar. Nah, ini contoh saya masukkan ke sini. Saya masukkan ke aset. Aduh, kok masukkan ke prefab. Usahakan masukkan ke aset ya, guys, biar kalian paham letaknya di mana. Nah, ini kita delete, kita masukkan di dalam sini. Yuk, lah untuk di build-nya ini nanti kalian harus menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan. Nah, yang pertama itu adalah Android SDK. Nanti kalian bisa download di deskripsi di bawah. Kemudian ada satu lagi JDK lah, yang kalian siapkan saat untuk menginstal Java, untuk menginstal NetBeans atau semacamnya. JDK itu perlu untuk membuild dalam aplikasi di Unity ini untuk dijadikan satu APK. Nah, kemudian masuk ke build setting lagi, Android, player setting, ini tadi udah seperti tadi kan. Lah, ini kita tinggal pilih, klik, nah kayak gini. Kursor nggak usah, kemudian icon, nah udah jadi 50 ribuan gini. Udah, langsung deh kita build. Nah, ini nanti maaf bentar, kita cancel dulu. Lah, jangan lupa di add current. Nah, save dulu tempat dimananya, misalnya ini anunya. Nah, kita save. Nah, ini add current, langsung otomatis masuk tercentang ini apa-apa yang perlu dibuild untuk dijadikan sebuah Android. Kemudian kita build. Nah, ini kita masukkan di mana aplikasinya itu nanti di YouTube open. Nah, ini misalnya itu udah jadi uang.apk, kita misalnya jadi anunya uang. Nah, kayak gini. Kemudian kita save. Nah, mungkin dalam proses ini kalian butuh konfirmasi sebuah SDK atau konfirmasi sebuah JDK-nya itu ditaruh di mana. Lah, nanti kalian download dulu yang ada di link description. Kemudian kalian saat ditanyai find your SDK folder. Lah, itu nanti kalian arahkan ke SDK foldernya. Kemudian find your JDK folder. Lah, itu nanti kalian arahkan juga ke folder
kalian saat menginstal JDK-nya itu nanti. Untuk versi SDK nggak perlu diinstal, tinggal copy paste. Kalau yang JDK kita harus menginstal dulu versi Java-nya. Ingat, harus diinstal dulu versi Java-nya. Nah, ini contoh, kalau saya ini kan sambil nunggu ini ya di build. Nah, ini jadi di C program file Java. Nah, ini JDK 1.70. Nah, ini masuk ke program file. Kalau kalian versi 64 bit masuk ke yang x86 ya, yang 32 bit. Nah, kalian tinggal klik JDK-nya ini, kemudian select folder. Kalau untuk yang SDK tinggal klik SDK-nya, kemudian select folder. Wis gitu aja, wis. Nanti langsung otomatis jadi aplikasi. Nah, ini berhubung ini udah jadi, langsung kita bisa transfer ke HP kita. Nah, tadi itu belum guys, ini masih mikir remote. Nah, jadi building player lah semacam ini, kayak gini set. Kalau udah jadi, tinggal langsung kita usung ke HP kita install, udah siap ready. Kalau kalian pengen ngasih kejutan buat si doi, langsung dia bakal kelepek beneran dengan cara yang halal. Nah, ini aplikasi yang udah kita buat barusan tadi. Nah, jadi kan, yeah. Oke, mantap. Wish. Nah, ini berikut contoh-contoh aplikasi. Nah, contoh seperti ini. Nah, market seperti ini, market JITC. Nah, mungkin kejutan buat si doi. Nah, ya kayak gini. Ini sorry, baper. Nah, kayak gini. Atau mungkin augmented reality dalam bentuk video. Tinggal kita klik, langsung jalan dalam bentuk video. Hasilnya gini tuh. Nah, kayak gitu. Dilihat dari layar. Nah, jadi video. Nah, gampang kan bikin ginian. Nah, jadi mulai sekarang kalian pengen bikin kejutan buat si doi, pengen buat kejutan ke orang spesial, pakai cara ginian aja, pakai cara metode augmented reality lah. Jadi intinya apa yang kalian pelajari dari channel ini semoga menjadi bermanfaat dan kalian bisa menghasilkan uang sendiri dengan narik temen, bikinin aku augmented reality gini dong lah. Jadi seperti itu kalian bisa usahakan itu untuk menjadi teknopreneur lah. Terima kasih untuk melihat video ini sampai selesai lah. Mungkin apabila dari kata-kata saya yang agak belibet seperti ini lah, belibet sasi nah kayak gitu, ini nanti kalau menurut kalian channel ini bermanfaat, kalian subscribe, kalian like, kemudian kalian share ke teman-teman. Nah, itu nanti akan membuat saya untuk bersemangat untuk bikin video tutorial seperti ini. Nah, jadi mungkin tutorial selanjutnya akan saya tutorialin Blender atau bikin hal-hal teknopreneur lainnya. Nah, jadi silahkan langsung komen-komen di bawah yang apapun kalian yang bingungkan, apapun kalian yang perlu tanyakan. Nah, jadi sampai situ aja dulu untuk video kali ini. Lanjut next video tutorial berikutnya ya. Ya, salam tekno. Gini. Salam teknopreneur. Dadah.